Ilusi kenapa? Iya, sudah. Tadi masih unmute. Oke, udah ya. Oke, kita masuk sekarang hari ini kita bahas dua poin penting. Yang pertama itu ya tentang masih lanjut inti menjadi seorang laki-laki. Nah, yang pertama adalah yang ketiga nih, itu adalah memegang kontrol. Ya itu makanya sebutannya wearing the pants ya, siapa yang pakai celana panjang. Ini kalau ditranslate Indonesia jadi aneh ya, makanya maksudnya adalah memang siapa nih yang dominan, siapa yang mengatur ya di dalam relationship, be the dominant partner in a relationship, itu maksudnya wearing the pants. Dan inti menjadi seorang laki-laki itu memegang kontrol itu. Ya, yang memegang kontrol itu adalah laki-laki. Dia sebagai yang ada dua, yang pertama nanti ini penyedia dan pelindung, ya Efesus 5:28 sampai 29. Di Tensileif Demos itu dia single ya, dia tidak menikah, walaupun waktu nulis ini dia belum menikah, tapi sekarang dia sudah menikah. Ya, dia menikah hampir umur 60 kalau nggak salah baru menikah. Dan dia saat menulis buku ini ya dia memberikan contoh tadi ya, ada yang kalau sudah ibu-ibu sudah baca, dia kasih contoh juga laki-laki yang gimana sih rasanya kita kalau misalkan kita itu ditolong untuk angkat koper gitu ya, kala berat gitu, jadi ada seorang pria yang bantuin untuk angkatin kopernya, untuk ke bagasi, ke kabin pesawat, kita pasti say thank you gitu. Lalu kalau misalkan dia juga mengalami, dia single, dia mengalami pasangan yang lain sesama ini ya, saudara seiman begitu. Nah dia take care dia juga meskipun dia single, take care ada waktunya untuk menolong dia untuk hal-hal yang praktis, bagian keuangan ataupun juga bisa berdoa bersama-sama, ya memberikan bantuan-bantuan yang praktis. Dan Nancy mengatakan bahwa itu contoh daripada laki-laki yang gentleman, laki-laki yang memang terhormat, yang bertanggung jawab, yang mau capek, mau berkorban gitu, melindungi seorang perempuan yang bukan istrinya, tetap dia lakukan itu ya, dengan perbuatan yang tepat. Ya, sambil contoh misalkan ya, misalkan memang perempuan itu sendirian, kita perlu antar ya sampai ke tujuan, kalau memang perlu transportasi atau ditemani, melindungi dari bahaya, ya tidak ditinggal sendirian, bukan berarti justru yang laki takut perempuannya ditinggal gitu ya, ada bahaya justru perempuan yang ditinggal, tidak demikian ya. Berkorban untuk mengangkat yang lebih berat, ya, mengerjakan yang lebih sulit, makan yang lebih sedikit. Misalkan ya kita kelaparan, ya udah kamu makan dulu, aku enggak apa-apa, aku masih tahan gitu. Maka ini bentuk daripada karakter memang inti menjadi seorang laki-laki, yaitu penyedia dan pelindung. Ya, meskipun sangat disayangkan banyak laki-laki yang tidak peduli dan memikirkan akan diri sendiri, ya di buku ini. Oke, nah jadi poin di sini penyedia dan pelindung dari Efesus 5. Saya akan bacakannya secara cepat. Efesus 5 ayat 28 sampai 29. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya, sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya, ya, nourish and cherish, sama seperti Kristus terhadap jemaat. Nah, jadi di sini poinnya suami mengasihi istri sama seperti tubuhnya sendiri. Tidak membenci tubuhnya, ya, berarti mengasihinya. Mengasihi itu bentuknya seperti apa? Mengasuh dan merawat. Langsung dikaitkan ini cerminan daripada Kristus terhadap jemaat. Ya, jadi selalu kita akan melihat di sini ketika Allah menciptakan laki-laki dan perempuan itu ada gambaran besarnya, ada kosmiknya, menuju sesuatu yang menyatakan akan kemuliaan daripada Kristus dan dengan jemaatnya. Nah, mengasuh dan merawat. Maka waktu kita ada ayat ini ya, Efesus 5 ini sempat pikir, nah saya sih sempat pikir, mengasuh dan merawat, kita pikir itu perempuan ya, gitu ya. Kita sudah terbiasa perempuan bilang, yang mengasuh anak, gitu kan, yang merawat, kalau ya sakit, gitu. Jadi kayaknya kita pikir, ini yang biasa dilakukan sama perempuan nih, mengasuh dan merawat. Nah, tetapi Efesus 5 mengatakan bahwa
pria itu, suami itu mengasihi istri, ia akan mengasuh dan merawat, sama seperti Kristus terhadap jemaat. Waktu kemudian gambarannya menuju kepada Kristus dan jemaat, langsung kita klik, oh ya, Kristus itu mengasuh dan merawat jemaatnya. Berarti peran inti daripada laki-laki, ya suami kepada istri, laki, yaitu mengasuh dan merawat istrinya. Itu bentuk daripada mengasihi istrinya seperti tubuhnya sendiri. Ya, jadi mengasuh di sini berkaitan dengan tanggung jawab menyediakan, ya, menyediakan kebutuhan hidup secara fisik, ya, memberi makanan dan mempertumbuhkan, tetapi tidak terbatas hanya kebutuhan fisik, tetapi juga kebutuhan rohani keluarga, yang menyediakan apa yang diperlukan seseorang untuk anggota keluarga, istri dan juga anak-anak itu menjadi, kalau seperti bunga itu bunga itu bisa mekar gitu ya, bisa bertumbuh ya. Mendukung, jadi menopang, menyediakan kebutuhan rohani bagi mereka yang bernaung di bawah pemeliharaannya. Dan merawat itu berkaitan dengan tanggung jawab melindungi. Merawat itu melindungi. Melindungi, menjaga, melindungi itu berarti menjaga keamanan mereka, ya, memegang erat, memperlakukan dengan baik, dengan penuh perhatian, sungguh-sungguh peduli untuk keamanan mereka, keamanan istri dan anak-anak. Bahasa literalnya yang dipakai di sini itu kata merawat itu adalah dengan arti menghangatkan. Ya, jadi melindungi, memberikan kehangatan. Allah menciptakan laki-laki itu untuk melindungi dan menjadikan perempuan itu hangat, ya, melindungi perempuan dari bahaya, memberikan rasa aman, security, dan seperti diayomi begitu ya, secara fisik, secara emosi, juga secara kerohanian. Ya, jadi menjadi pelindung dan penyedia adalah inti dari menjadi seorang laki-laki. Nah, ini adalah cerminan Kristus. Cerminan Kristus. Tadi ya dikatakan di Efesus 5 itu sama seperti Kristus terhadap jemaatnya. Jadi Yesus Kristus yang mengasihi kita, yang mengasuh, yang merawat, memberikan pertumbuhan, yang memberikan rasa aman kepada jemaat. Ini kita belajar dari Bible Study hari ini ya. Lalu masih kelanjutannya, itu yang pertama tadi adalah penyedia dan pelindung, ya, melindungi, menyediakan, dan jadi kita masuk yang kedua sekarang adalah pengawas rohani dan pemimpin. Nanti kita akan masuk di dalam refleksi ya, bagaimana kita evaluasi di dalam kehidupan kita dan keluarga, suami kita. Ya, demikian. Nah, kita lanjut lagi nih, yang masih di dalam bagian ini adalah pengawas rohani dan pemimpin. Ya, pengawas rohani dan pemimpin. Allah dapat saja membuat laki-laki dan perempuan pada waktu yang sama, ya, yang persis sama di dalam cara yang sama. Misalkan kita berandai-andai di luar taman, ya, bukan di Taman Eden, di luar taman, kemudian langsung ciptakan dua-duanya, ya pasti bisa gitu ya, persis sama, cara yang sama. Dia dapat menciptakan laki-laki dan perempuan dengan peran yang identik, tetapi dia tidak lakukan itu. Ya, dia menciptakan laki-laki terlebih dahulu, ya, laki-laki terlebih dahulu. Nah, kita akan perhatikan apa yang Allah kerjakan ya kepada Adam sebelum dia menciptakan perempuan. Dia memberi perintah ya, sebelum Allah menciptakan perempuan di dalam Kejadian 2 16-17, Allah sudah memberi perintah kepada Adam. Ya, memberi perintah kepada Adam, tidak ada Hawa, waktu itu belum ada kan ya. Perintah ini justru kita lihat di sini, kita belajar, diingatkan perintah yang menyatakan tanggung jawab rohani yang unik. Satu otoritas yang diberikan kepada laki-laki dan sekaligus tanggung jawab rohani. Ya, ini perintahnya bersifat rohani, perintah yang sangat-sangat serius, yaitu hidup dan mati. Ya,
Kejadian 2 ayat 16-17. Langsung Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia, yaitu Adam, karena belum ciptakan Hawa. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Ya, kita lihat di sini bahwa tanggung jawab rohani yang unik bagi laki-laki, ya, untuk belajar dan mengerti jalan Tuhan, taat. Ini adalah elemen otoritas menjadi laki-laki. Allah memberikan perintah itu untuk kamu boleh makan semua buah yang ada, tapi tidak boleh pohon ini ya, buah dari pohon pengetahuan baik dan jahat. Kalau kamu makan, kamu akan mati. Ini menjadi tanggung jawab, dan dia yang bertanggung jawab nanti memberikan pengawasan rohani itu kepada istrinya. Laki-laki membimbing, memimpin, mengajar, berat ya. Jadi kita senang ya jadi perempuan ya. Ya, makanya kita justru bersyukur kita nanti Tuhan ciptakan belakangan. Gitu ya. Jadi laki-laki itu tanggung jawabnya berat. Ya, kita makanya menjadi menolong mereka, menolong suami kita. Ya, laki-laki itu membimbing, memimpin, ya, mengajar, memberikan pengawasan rohani ya dalam istrinya. Adam yang mengajar Hawa, ya, tanggung jawab untuk menyampaikan perintah rohani, perintah Tuhan ya dari Allah kepada istrinya itu terletak pada laki-laki. Ya, oke. Kita lihat di sini ya, satu ayat lagi di dalam Kejadian 2 ayat 18-20. Ini saya bacakan di sini ya. Allah menetapkan laki-laki ya untuk memberi nama segala binatang sebelum perempuan itu diciptakan, ya kan? Saya bacakan ya, Kejadian 2 ayat 18-20. Tuhan Allah berfirman. Nah, ini ya. Ini baru mau menciptakan ya. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Ya, dibawanyalah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya, dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan, tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Ya, kalau kita perhatikan ayat ini 18-20, Tuhan Allah berfirman, tidak baik ya manusia itu seorang diri. Aku akan menjadikan penolong yang sepadan. Tetapi dia tidak langsung, Tuhan tidak langsung buat kan, ya, tidak membuat penolong yang sepadan ya, padahal kalimat itu kan pertama kali langsung begitu. Aku akan menjadikan penolong yang sepadan ya baginya. Tetapi enggak, dia ini memerintahkan ke Adam untuk kasih nama. Ya, Allah menetapkan laki-laki untuk memberi nama segala binatang sebelum perempuan diciptakan. Ya, kan perempuannya belum diciptakan. Bukankah ini dari Bible study ini juga sesuatu yang untuk kita pikir dalam ya. Bukankah kasih nama itu kan repot gitu ya. Kasih nama juga perlu bijaksana toh ya. Lihat binatangnya kecil, binatangnya besar, ada gajah, ada semut, ada apa, mau kasih nama binatang kan mesti mikir juga toh ya, kasih namanya begitu, bijaksananya di situ. Ada kepemimpinan, ada otoritas di situ. Nah, bukankah tugas ini akan lebih cepat ya kalau dikerjakan bareng-bareng gitu, ciptain dulu hawanya, terus dikerjakan dan diselesaikan dengan kehadiran perempuan yang menolong. Nah, tapi tidak, Tuhan di sini belum ada Hawa, dan laki-laki itu diperintahkan untuk memberi nama kepada binatang-binatang yang ada. Apa tujuan dari pemberian nama binatang-binatang itu? Nah, ini ada satu pelatihan, ya pelatihan.
justru itu melatih Adam sebagai laki-laki, anak yang sulung, ya laki-laki itu menjalankan otoritas. Otoritas, dia memberikan nama, dia berarti punya otoritas, dia yang menentukan, decide, dan semua binatang itu akan nurut, gitu kan ya. Otoritasnya diberikan dan dia boleh melatih menjalankan otoritas itu di dalam kesalehan, ya. Mengurus sesuatu, dia belajar mengurus sesuatu selain dirinya sendiri, yaitu apa? Binatang-binatang. Ya, dia memberikan nama daripada binatang-binatang itu. Belajar untuk bagaimana melayani, gitu ya. Melayani itu berarti kan memikirkan daripada pemberian nama daripada binatang-binatang. Belajar menjalankan otoritas itu dengan hal yang baik, dengan penuh hikmat, perhatian kepada setiap binatang yang ada. Nah, dari situ nanti justru akan menjadi persiapan. Setelah dia ada pelatihan yang Tuhan berikan begitu banyak dalam menjalankan akan kepemimpinannya, ya, memegang kontrol otoritas, menjalankan kepemimpinan yang saleh itu, maka kemudian nanti tiba saatnya bahwa dia melihat, dia merasakan bahwa dia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia, yang bisa menolong dia. Nah, itu baru muncul kebutuhan itu. Ya, jadi apa? Rancangan Allah bagi laki-laki, ya, itu rancangan Allah bagi laki-laki yang menyatakan isi hatinya terhadap perempuan. Allah merancangkan laki-laki itu yang melindungi, yang memimpin istrinya, yang menyatakan isi hati itu menyatakan isi hati Tuhan terhadap jemaatnya. Kristus yang mengasihi, Kristus yang melindungi dan memimpin jemaatnya. Nah, ini sebelum kita masuk, setelah ini kita akan masuk di dalam yang keempat. Nah, kita akan refleksi dulu ya terhadap poin yang ketiga ini. Bagaimana ini boleh mengajar kepada kita sebagai istri dan sebagai ibu bahwa pria dan laki-laki itu memegang kontrol. Ya, dialah yang akan wearing the pants di dalam keluarga. Ya, dia yang mengawas, dia yang menyediakan, dia yang melindungi, dia yang memimpin, mengawasi, memimpin. Setiap kita punya suami masing-masing. Kalau suami kita masih ada, gitu ya, masih hidup maksudnya, maka kita boleh doakan suami kita. Harus, ya bukan boleh, harus doakan suami kita. Dan kita juga evaluasi diri sendiri, kita minta ampun sama Tuhan kalau kita seringkali mungkin justru menyalahkan, ya, atau kita menghakimi, menyalahkan, menghina, itu kalau negatifnya ya, ini nggak ada semua nih, suamiku nggak seperti ini nih, gitu. Kalau itu yang memang realita yang kita alami, ya kita bawa di dalam doa. Dan biarlah kita menjadi istri bukan yang kemudian semakin menyalahkan, ya, kita judging, kita jatuh itu kan di dalam dosa seperti itu, tetapi biarlah ya, kita mendoakan suami kita dan biarlah Tuhan tolong saya, bentuk saya menjadi penolong yang sepadan sehingga mengkondisikan, menolong dia menjadi penolong, yaitu berarti membuat situasi yang kondusif sehingga suami saya bisa belajar semakin untuk bisa menjadi pelindung, ya, menjadi yang menyediakan, yang menghangatkan, memberikan keamanan, secure, yang memimpin, ya, di dalam keluarga. Bukan kita yang mengambil alih. Ya, kita bisa, perempuan kita cenderung akan ambil alih. Itu yang terjadi langsung di dalam Kejadian 3 itu, Hawa nanti yang ambil alih kan. Itu dosa dari zaman pertama. Zaman pertama Tuhan menciptakan itu perempuan mau ambil alih gitu. Itu kita jadi jangan jatuh ke situ lagi, berarti itu sama gitu. Kita Tuhan sudah menyelamatkan kita sudah lahir baru, kita anak-anak Tuhan, ialah kita mau dibentuk Tuhan sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan di dalam hidup kita sebagai perempuan. Ya, di sini biblical womanhood. Nah,
Eh, juga kita bisa refleksi juga terkait tadi ya dengan kita, kalau kita punya anak laki-laki juga, maka biarlah dari kecil anak-anak kita dilatih untuk eh, mengurus sesuatu selain dirinya. Ya, melayani itu penting. Ya, saya terpikir di sini, saya beri tulisan di sini, untuk apa? Kalau saya berpikir tentang gereja, khususnya di GRI Melbourne, oh, memang dari kecil itu penting sekali anak-anak, mungkin anak-anak gitu ya, remaja, pemuda, laki-laki itu belajar melayani. Ya, kalau kita lihat gereja kita ada yang berbeda mungkin di sini, dilihat di gereja lebih banyak yang melayani perempuan apalagi ya. Perempuan apalagi ya, harusnya perempuan juga perlu melayani, tapi laki harusnya juga melayani, karena ini justru belajar bagaimana menjadi pemimpin yang melayani. Melayani itu adalah apa yang dilakukan oleh Adam di sini ketika Tuhan melatih Adam memberi nama segala binatang, itu bentuk pelatihan. Mengurus, memperhatikan, melayani ya akan orang lain. Gitu ya. Ya, ini PR saya juga, semakin banyak mengajak para pria melayani Tuhan. Ya, oke. Kita lanjut. Keempat, yang terakhir ini ya, bagian terakhir hari ini, inti menjadi seorang laki-laki menjadi man of the house. Ya, kepala keluarga. Dari Kejadian 2 ayat 20 sampai 22, ini dilanjut terus ya, dari tadi kan ayat 18 sampai 20. Saya bacakan di sini. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, ya, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu, nah, jadi waktu kemudian sadar nih, tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia, lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dari Adam, dibangunlah seorang perempuan, lalu dibawanyalah kepada manusia itu. Ya. Jadi panjangnya proses memberi nama, ini ya, panjangnya proses memberi nama kepada segala binatang sendirian, ada memberi nama, tidak diragukan itu membuat Adam jadi sadar bahwa ada kerinduan hatinya yang terdalam, ya, ya, kerinduan ada sesuatu yang kayaknya belahan jiwanya gitu ya, yang sama nih, kok enggak ada nih, dia melihat begitu banyak binatang. Dan kemudian dikatakan ini ya, teolog Agustinus itu mengatakan bahwa ini mirip dengan hasrat Kristus yang Kristus rasakan untuk pengantin perempuannya. Ya, Agustinus mengatakan ya, di situ di bukunya dikatakan, Agustinus mengatakan Kristus menggenapi apa yang menjadi petanda di dalam Adam, bahwa ketika Adam tertidur, nah Adam waktu tertidur, tulang rusuk telah diambil daripadanya dan Hawa diciptakan. Demikian juga ketika Tuhan di atas salib, lambungnya telah ditusuk dengan tombak. Itulah awal kelahiran daripada jemaat gereja. Lambang daripada Kristus yang disalib itu menebus dosa manusia, dan bagi jemaat gereja pengantin perempuan telah diciptakan dari lambungnya, seperti Hawa diciptakan dari rusuk Adam. Jemaat pengantin perempuan Tuhan telah diciptakan dari lambungnya, pengorbanan Kristus di atas kayu salib, seperti Hawa diciptakan dari rusuk Adam. Nah, sesuatu yang sangat indah yang Agustinus renungkan di sini, sekali lagi Allah menciptakan laki-laki dan perempuan ya, ketika Hawa diciptakan dari tulang rusuk, diambil dari tulang rusuk Adam dan kemudian dibangunlah Hawa, itu pun sangat-sangat indah. Itu gambaran kosmisnya adalah menyatakan cinta kasih Kristus. Ya, Kristus dengan jemaatnya. Kristus yang sudah ditusuk lambungnya, maka disitulah lahirlah jemaat
anak-anak Tuhan, gereja Tuhan. Ya. Nah, sekarang kita masuk di dalam terkait dengan anak sulung, ya. Jadi laki-laki berarti ini firstborn, yaitu kok laki-laki duluan yang ciptakan. Anak kita bisa nanya loh, ya nanti kalau anak-anak kita ada devotion dari kecil gitu ya, anak-anak gitu, nanti bisa nanya, mah kenapa laki duluan yang diciptakan? Kenapa perempuan enggak bareng-bareng? Nah, kesempatan kesempatan untuk share ini ya. Bukan kita jawab, nah ya memang Alkitab bilang gitu, laki-laki duluan terus baru perempuan. Enggak, tetapi kita bisa ceritakan ini lebih indah lagi, ini adalah gambaran kosmis tentang Kristus dan gerejanya. Ya. 1 Korintus 11 ayat 8-9. Ya, sebab laki-laki tidak berasal dari perempuan, tetapi perempuan berasal dari laki-laki. Dan laki-laki tidak diciptakan karena perempuan, tetapi perempuan diciptakan karena laki-laki. Nah, bukan berarti laki-laki jadi lebih superior, lebih hebat gitu, bukan ya. Tetapi justru ini ada tujuannya, ada gambaran kosmisnya. Otoritas laki-laki yang diciptakan terlebih dahulu sebagai anak sulung. Ya. Mengapa kedudukan anak sulung laki-laki adalah penting? Menggambarkan kosmis. Apakah ini? Ya, kita akan lihat ya. Ini di dalam Alkitab, keluarga Yahudi, anak sulung laki-laki, ya, anak sulung laki-laki firstborn itu memegang signifikansi yang besar. Ya, dia menempati peringkat tertinggi setelah ayahnya, menanggung beban otoritas ayahnya. Ya, jadi ini mirip dengan memang kalau seperti kita ya memang budaya Chinese gitu ya, itu juga ada gitu ya. Tadi juga Batak juga gitu, menanggung beban otoritas ayahnya. Bertanggung jawab juga ini dalam keluarga Yahudi, bertanggung jawab untuk kesejahteraan keluarga dan juga bertanggung jawab untuk kesalahan daripada keluarga. Ya, berperan sebagai wakil dari semua keturunan keluarga, dan Israel juga sebagai simbolis disebut sebagai anak sulung Tuhan. Ya, jadi itu kata anak sulung itu ada cukup dibahas di dalam Alkitab. Ambil contoh di Keluaran 4:22 ini ya, berkaitan dengan anak sulung ini ketika Tuhan mengutus Musa untuk kembali ke Mesir dan berbicara kepada Raja Firaun, ya. Beginilah firman Tuhan, Israel ialah anakku, firstborn son dipakainya, anakku yang sulung. Biarkanlah anakku itu pergi, supaya ia beribadah kepadaku. Tetapi jika engkau menolak membiarkan pergi, maka aku akan membunuh anakmu, anakmu yang sulung. Ya, anak sulung laki-laki, firstborn son. Kita ingat tulah yang ke-10 di Mesir, itu anak sulung laki-laki mati, Keluaran 11 ayat 5, termasuk juga anak sulung hewan. Ya, tidak hanya orang ya, tetapi hewan juga. Kecuali mereka yang sudah ditebus dengan darah anak domba yang dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan di ambang atas pintu rumah. Ya, ini gambaran kosmis bukan ya, di dalam anak domba Allah ya, darah Kristus. Sejak saat itu setiap anak sulung laki-laki dari bangsa Israel itu harus ditebus. Ya, Keluaran 13 ayat 13. Anak sulung laki-laki itu akan mewakili semua anak laki-laki, saudara laki-lakinya dan saudara perempuannya. Ya, penebusannya menandai penebusan atas mereka semua. Jadi sangat penting di dalam teologi berkaitan dengan anak laki-laki, anak sulung laki-laki. Nah, ketika Allah menciptakan, maka Adam itu menjadi yang sulung, ya, anak sulung, laki-laki yang sulung. Ini menjadi gambaran sebenarnya nanti menjadi Adam yang kedua, yaitu Kristus. Ya, Yesus Kristus yang sulung menjadi anak sulung, gitu ya. Jadi tidak berarti laki-laki lebih daripada perempuan, tetapi anak sulung laki-laki itu mencerminkan, menunjukkan kepada sesuatu yang jauh lebih signifikan, yaitu Kristus, ya, Yesus Kristus yang sulung, yang kekal. Ada beberapa
ayat di situ dari Roma 8 ayat 29, yaitu yang sulung di antara banyak saudara. Ibrani 11 ayat 5 dan 6, yang sulung yaitu anak tunggal Allah. Dan dalam Kolose 1 ayat 15 dan 18, di situ dikatakan yang sulung dari antara orang mati. Kristus itu yang sulung dari antara orang mati. Nanti selanjutnya setiap kita itu nanti akan dibangkitkan ya dengan tubuh yang baru. Tetapi Yesus Kristus menjadi yang sulung, yang kekal, yang sulung, anak tunggal Allah, dan dia dari yang sulung dari segala yang dia yang diciptakan ya, di dalam dia itu telah diciptakan segala sesuatu dan dia adalah yang sulung. Jadi laki-laki itu adalah yang sulung, ya, laki-laki itu adalah yang sulung. Di sini ya, di sini laki-laki adalah yang sulung. Allah menempatkan kepemimpinan di atas bahunya, ya, di rumah dan di gereja, ya. Bukan berarti laki-laki lebih berjasa, bernilai dan superior, bukan, tapi hal ini berkenaan ya, menampilkan kemuliaan Allah dan natur relasi Kristus dengan jemaatnya. Laki-laki menjadi kepala keluarga, Kristus adalah kepala, dan jemaat adalah tubuh Kristus. Ya. Jadi biar kita diajarkan malam hari ini dua bagian yang penting, inti daripada menjadi laki-laki. Ya adalah kalau kita pakai istilah di dalam bahasa Inggrisnya ya, buku yang bahasa Inggrisnya wearing the pants, berarti dia otoritas, pemegang otoritas di dalam keluarga, dia menjadi pelindung, menjadi pengawas, menjadi pemimpin. Dia adalah man of the house. Mari kita tutup di dalam doa. Saya stop share dulu ya.